Halo, selamat datang di video kami. Hari ini kami akan menjelajahi salah satu bangunan arsitektur Indis di Kota Bogor, yaitu Stasiun Bogor. Stasiun ini terletak di Jalan Nyi Raja Permas nomor 1, Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Dibangun pada akhir abad ke-19 dan diresmikan tahun 1881 oleh perusahaan kereta api Belanda Staatspoorwegen. Sebelum dikenal dengan nama Stasiun Bogor, stasiun ini dahulu bernama Stasiun Buitenzorg. Buitenzorg adalah nama lama kota Bogor pada masa kolonial Belanda. Nama ini berasal dari bahasa Belanda yang berarti tanpa kekhawatiran atau tanpa beban. Desain arsitektur Stasiun Bogor menggabungkan unsur-unsur Eropa dengan penyesuaian terhadap iklim tropis Indonesia. Gaya ini dikenal sebagai Indies Empire Style. Elemen-elemen seperti atap tinggi, ventilasi yang luas, dan penggunaan materi lokal menjadi ciri khas yang menonjol. Fasad Stasiun Bogor merupakan contoh kuat dari Indies Empire Style. Bangunannya simetris dengan 3 pintu utama berpelengkung yang ditopang oleh kolom-kolom tinggi. Kolom tersebut menyerupai gaya Dorik, menambah kesan formal dan monumental. Semua elemen ini menyampaikan kesan wibawa dan stabilitas yang ada pada masa kolonial dan menjadikan simbol dominasi Belanda. Gaya ini muncul ketika para arsitek Belanda membawa gaya Empire Style Perancis atau Belanda ke Hindia, lalu menyesuaikannya dengan kondisi tropis dengan tujuan agar terlihat megah seperti di Eropa, tetapi fungsionalisnya untuk iklim panas lembab. Sering diterapkan pada bangunan-bangunan penting seperti kantor pemerintah, istana gubernur, dan stasiun. Berbeda dengan gaya arsitektur modern seperti Newbone yang muncul di tahun 1930-an, Stasiun Bogor tetap mempertahankan karakteristik dan monumental. Tidak ada beton datar, atap flat, atau jendela kaca panjang ala modernisme. Inilah yang menjadikan Stasiun Bogor sebagai warisan arsitektur kolonial awal, bukan bagian dari gerakan modernisme tropis Belanda. Seiring perkembangan zaman, Stasiun Bogor mengalami berbagai pembaruan teknis. Namun, struktur fasad dan identitas aslinya tetap dijaga. Upaya konservasi ini penting untuk mempertahankan identitas arsitektur kota dan mengedukasi generasi baru tentang warisan sejarah bangsa. Stasiun ini adalah jembatan antara masa lalu kolonial dan kebutuhan urban modern. Penataan ruang stasiun ini mengikuti prinsip efisiensi, sirkulasi, dan pelayanan publik dengan pembagian ruang yang cukup jelas antara zona pelayanan penumpang, operasional, dan komersial. Zona luar Stasiun Bogor merupakan simbol awal dari pergerakan penumpang baik yang datang maupun yang pergi. Tepat di sisi luar stasiun, tersedia juga jalur khusus untuk ojek pangkalan, ojek online, serta angkutan kota. Terdapat juga fasilitas parkir yang tersedia memadai untuk mobil dan sepeda motor, memberikan keleluasaan bagi pengguna yang membawa kendaraan pribadi. Zona luar ini bukan hanya fungsi penunjang, tapi juga cerminan dari fungsi sosial dan konektivitas Stasiun Bogor sebagai simpul mobilitas masyarakat kota. Zona pelayanan penumpang merupakan tempat berlangsungnya berbagai aktivitas sebelum dan sesudah menaiki kereta. Di sisi dalam hall utama terdapat loket tiket sebagai titik awal pelayanan. Untuk memudahkan pengguna, tersedia pula petunjuk informasi dan security yang siap membantu. Zona pelayanan penumpang di Stasiun Bogor mencerminkan sinergi antara fungsi, kenyamanan, dan teknologi. Zona peron rel sebagai tempat turun penumpang dari kereta, meliputi peron sisi dan tengah, shelter atau kanopi peron, tangga penyeberangan, elemen keamanan, dan pembatas. Menyediakan fasilitas tambahan dan meningkatkan kenyamanan pengguna, seperti toko makanan atau minuman, ATM dan kios kecil,
gerai oleh-oleh lokal. Dalam beberapa tahun terakhir, PT KAI dan pemerintah kota telah melakukan beberapa upaya revitalisasi terhadap stasiun ini. Tantangannya adalah menjaga keaslian arsitektur sambil memenuhi kebutuhan transportasi modern. Perpaduan antara bangunan lama dan sistem KRL terbaru menjadi salah satu contoh bagaimana sejarah dan fungsi bisa berjalan berdampingan. Lebih dari sekadar warisan arsitektur, Stasiun Bogor juga menjadi simbol aktivitas sosial dan ekonomi. Tiap harinya, ribuan warga menggunakan stasiun ini untuk menuju Jakarta atau kota-kota lain. Kehadirannya telah membentuk pola urban kota Bogor, memengaruhi pertumbuhan pusat kota, perdagangan, bahkan kawasan wisata di sekitarnya. Setelah Indonesia merdeka, Stasiun Bogor mulai berganti fungsi. Tidak lagi sekedar alat kekuasaan kolonial, melainkan menjadi simpul transportasi rakyat. Sistem KRL mulai dikembangkan pada era Orde Baru, dan Stasiun Bogor menjadi ujung dari jalur KRL yang menggabungkan kawasan aglomerasi Jabodetabek. Ini membawa perubahan besar dari segi fungsi dan kapasitas. Stasiun Bogor bukan sekedar tempat menunggu dan berangkat. Ia adalah penanda waktu, penanda bahwa kota ini pernah menjadi pusat peristirahatan, pusat kekuasaan, sekaligus tempat pertemuan antara dua budaya besar, Timur dan Barat. Di balik struktur dindingnya yang kokoh, terdapat cerita panjang tentang kolonialisme, tentang teknologi, tentang adaptasi, dan tentang identitas gaya arsitektur empire yang membentuk wajahnya hari ini. Karena ini bukan hanya soal estetika, tapi juga cerminan dari bagaimana arsitektur Eropa belajar berdialog dengan iklim tropis dan masyarakat Nusantara. Sebagai bagian dari warisan budaya, bangunan seperti Stasiun Kota Bogor mengajarkan kita bahwa arsitektur bukan hanya soal bentuk, tapi juga soal memori dan makna. Ia menjadi saksi dari perubahan zaman dari era kolonial, kemerdekaan, hingga modernitas kini. Kini, di tengah hiruk-pikuk kehidupan urban, keberadaan stasiun ini seringkali dilihat sebagai tempat transit. Tapi bagi mereka yang mau berhenti sejenak dan melihat lebih dalam, akan menemukan bahwa setiap jendela, setiap kolom, setiap ubin tua yang masih tersisa, semuanya menyimpan fragmen sejarah yang tak ternilai. Melestarikan Stasiun Kota Bogor bukan berarti menolak perubahan, tapi justru merangkul masa lalu agar bisa menyusun masa depan dengan lebih utuh dan sadar. Karena pada akhirnya sejarah bukan hanya sekedar dihafal, tapi dirasakan dan dihargai. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini bersama kami. Sampai jumpa di video berikutnya, dan mari terus menjaga warisan arsitektur Indonesia sebelum terlambat.